Hai, di sini saya akan menampilkan aksi nyata pada modul 2.3 untuk coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nio Mandi Mustikawati yang saat ini bertugas di SMP Negeri 6 Mengui. Saat ini saya menjadi CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya untuk modul 2.3 ini, yaitu melakukan pelatihan coaching yang terdiri dari pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Rizal. Ya, selamat pagi juga Bu Dwi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Karena niatnya ingin mengajarkan anak-anak ya, pagi ini sangat baik sekali ya. Semangat juga. Iya. Jadi syukur Bapak dalam selalu keadaan sehat walafiat, masih bersemangat dan tetap semangat ya untuk mengajarkan anak-anak. Harus tetap semangat Bu Dwi. Iya. Oke. Jadi kali ini kita akan melakukan percakapan atau prasupervisi ya Bapak ya. Jadi nanti sebelum saya nanti ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi, kita prasupervisi dulu ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi adapun tujuan dari supervisi ini nantinya adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan. Nah, selain itu tujuannya dari prasupervisi ini untuk membantu Bapak mempersiapkan kegiatan pembelajaran agar lebih optimal. Dan Bapak juga nanti bisa memberikan yang terbaik untuk murid. Oke, bagus sekali ya. Sip. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa dalam pembelajaran Bapak nanti saat supervisi? Oke, kebetulan saya sebagai guru informatika di sekolah ini, dan pada pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan siswa tentang integrasi konten aplikasi perkantoran, di mana tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik saya tentunya yang pertama, peserta didik tentu dapat mengetahui aplikasi-aplikasi perkantoran yang biasa digunakan. Lalu yang kedua, peserta didik juga dapat mampu mengintegrasikan konten, tentunya dalam hal ini konten di aplikasi-aplikasi perkantoran yang biasa digunakan. Seperti itu. Lalu yang terakhir juga, peserta didik juga saya harapkan mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran, salah satunya yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel, karena kedua aplikasi tersebut saya tekankan pada pertemuan berikutnya begitu. Ya, jadi tujuannya Bapak di sini yaitu untuk mengenalkan jenis-jenis aplikasi perkantoran. Jadi nanti murid-murid tahu, oh aplikasi perkantoran itu apa aja. Betul Terus yang selanjutnya Bapak ingin anak-anak ini bisa mengintegrasikan dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi perkantoran itu. Dan yang terakhir Bapak ingin menekankan tahap-tahapan cara mengefisiensi suatu penggunaan aplikasi. Jadi kita kerjanya tuh lebih efisien. Betul sekali Bu Dwi. Ya. Nah, di sini kalau boleh tahu apa kira-kira integrasinya itu berupa apa, Pak? Oke. Jadi proses pengintegrasiannya nanti peserta didik akan membuat semacam surat undangan resmi, dan dari surat undangan resmi itu Bapak harapkan nanti siswa-siswa tersebut dapat mampu mengintegrasikan dari data Excel ke aplikasi Microsoft Word. Penekanannya di sana, yaitu peserta didik mampu mengintegrasikan dari data Excel ke Microsoft
Word, sehingga nanti menjadi satu kepaduan di Microsoft Word dalam format surat undangan, begitu. Jadi Bapak ini rencananya ingin mengimbaskan ya, kurang lebih ke anak-anak. Jadi kalau anak-anak mau buat surat undangan, nanti mungkin dalam organisasi mereka dapat tugas membuatkan surat undangan. Betul. Jadi mereka nggak perlu ngetik satu persatu surat undangannya, kan itu lumayan mengambil waktu itu. Menghabiskan waktu. Iya. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu, bagaimana rancangan pembelajarannya dan strategi, mungkin ada model atau metode yang ingin Bapak rencanakan pada pembelajaran. Oke, untuk terapkan yang pertama, saya akan menentukan model pembelajaran seperti apa, dimana model pembelajaran yang saya gunakan yaitu berbasis masalah, yaitu model PBL. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya nanti di kelas, pada tahap orientasi pada masalah, saya akan menyajikan suatu masalah kaitannya dengan bagaimana cara pembuatan surat undangan resmi, begitu, sehingga peserta didik akan ada gambaran terkait dengan kebermanfaatan mempelajari proses pengintegrasian aplikasi perkantoran, seperti itu. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang di sini yang pertama saya akan menggunakan metode yang pertama yaitu diskusi kelompok. Lalu yang tak kalah pentingnya yang pertama tentu kalau kita belajar informatika, yang pertama yaitu praktek secara langsung. Kita sebagai seorang guru harus mempraktikkan tahapan-tahapan langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik tersebut kaitannya dengan proses pengintegrasian konten aplikasi perkantoran, seperti itu. Baru kemudian setelah kita menjelaskan tahapan-tahapan, langsung peserta didik untuk mempraktikkannya satu persatu sehingga peserta didik nantinya di ujung pembelajaran dapat mampu membuat yang namanya surat undangan resmi, seperti itu. Bagus sekali Pak. Jadi saya ini udah bayang nih kita ngapain. Jadi kalau memang benar sekali kalau dalam pembelajaran informatika ataupun pembelajaran yang lainnya mungkin kalau bisa dipraktekkan, kita langsung praktekkan. Ya, jadi anak-anak tidak hanya bisa melihat secara teori aja atau imajinasi. Ini gampang, ternyata pas praktekkan, ada kendala ini ya, tantangannya seperti ini. Memang informatika itu harus praktik secara langsung. Iya. Nah, kalau untuk ininya Bapak, rencananya Bapak, kegiatan pembelajaran ini kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Oke, untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan tepatnya hari Senin. Hari Senin. Kira-kira di kelas apa itu Pak? Di kelas 9C. Jam? Dan kebetulan saya dapat di kelas 9C jam ke 1, 2, dan 3, yaitu tepatnya jam 7.30 sampai jam 9.30. Oh baik ya, nanti berarti saya nanti datang ke kelas Bapak di kelas 9C dari Senin jam 1, 2, 3 untuk melakukan supervisinya Bapak ya. Nah setelah nanti ada supervisi saat kegiatan di kelas, nanti kita lanjut lagi ke pasca supervisi Pak ya. Ya, nah sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Oke, tentunya yang saya dapatkan yaitu tentu saya dapat merencanakan proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari Senin tersebut. Tentunya dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, area pengembangannya di mana, dan rancangan strategi pembelajarannya seperti apa, yaitu penentuan modelnya dan metodenya seperti apa, begitu. Iya, bagus sekali Bapak. Ya, mudah-mudahan dengan prasupervisi ini nanti apa yang Bapak rencanakan hari ini dan saat pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan. Ya, jadi sampai ketemu nanti hari Senin saat supervisi Pak ya. Iya, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Pak Rizal. Bu Suwi. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang integrasi konten aplikasi perkantoran ya. Kalau bersama Bapak seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Ingat ya,
kesepakatan bersama Pak Guru ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bantu kamu lagi pelajaran lagi kalau kemarin jam masih berdoa lagi. Biasa. Terima kasih, Dit. Silakan duduk kembali. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Satu orang ya. Kenapa kira-kira? Oke, sakit ya. Oke, mudah-mudahan kita semua yang berada di sini selalu diberikan kesehatan sehingga kita tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya. Oke, kita lanjut. Kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Sekarang kalian akan belajar tentang mengenai integrasi aplikasi perkantoran. Oke. Bapak minta kalian silakan baca buku kalian masing-masing, buka buku kalian masing-masing. Di buku kalian ada materi tentang integrasi aplikasi perkantoran. Oke. Saya ingin meminta kalian literasi sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini ya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk membaca buku kalian tentang integrasi aplikasi perkantoran ya. Apa saja aplikasi perkantoran? Pengertian dari integrasi itu seperti apa sih gitu ya. Oke, yang membawa buku paket informatika silakan buka halaman 41 ya. Ya, silakan dibuka halaman 41. Yang bawa buku LKS Informatika ini silakan dibuka halaman 22. Di sana sudah dijelaskan tentang apa itu integrasi, aplikasi-aplikasi perkantoran apa saja. Silakan kalian baca dulu. Sekarang saya akan minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa itu integrasi aplikasi perkantoran, apa saja aplikasi perkantoran itu ya. Oke, waktunya tinggal dikit lagi. Oke. Oke, bagus sekali ya. Jadi Excel itu suatu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka ya. Jadi harus dibedakan antara Microsoft Word sama Microsoft Excel. Yang terakhir ada Microsoft PowerPoint. Oke, silakan. Microsoft PowerPoint berasal dari aplikasi pengolahan presentasi. Oke, Microsoft PowerPoint mungkin tidak asing lagi ke kalian bahwasanya Microsoft PowerPoint itu biasa digunakan untuk membuat bahan presentasi yang dalam bentuknya seperti slide ya. Oke, silakan kalian perhatikan. Oke, silakan. Jadi untuk mempelajari integrasi aplikasi perkantoran, kita harus menemukan permasalahan yang harus kita atasi dengan menggunakan aplikasi perkantoran. Saya minta satu orang yang cowok silakan dibaca yang ada di depan. Silakan dibaca. Satu orang paling panjang ya. Dibaca dengan suara lebih keras ya. Jadi inilah akar permasalahan kita mempelajari integrasi aplikasi perkantoran. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan belajar praktik menggunakan aplikasi perkantoran untuk menyelesaikan permasalahan ini. Silakan satu orang untuk membaca ini ya. SMP ke Kabupaten Badung terkait perihal tersebut. Pasti OSIS ingin mengundang semua sekolah ke Kabupaten Badung untuk dapat partisipasi mengikuti lomba digital di mana undangan tersebut harus berisikan nama sekolah dan alamat sekolah. Oke, dari kalimat tersebut apa yang kalian temukan permasalahannya? Oke, tolong perhatikan. Misal ada satu kondisi, pihak sekolah menyerahkan kepanitiaan sepenuhnya kepada OSIS. Ada yang jadi OSIS di sini? Oke, saya kira banyak. Oke, jadi pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada kalian yang sebagai OSIS untuk mengelola perlombaan, berbagai jenis perlombaan dalam rangka memperingati HUT SMP Negeri 6 Memui. Di mana instruksi dari Bapak Kepala Sekolah ingin melihat kalian untuk mengundang sekolah SMP se-Kabupaten Badung. Ya, kira-kira untuk memberitahukan kepada sekolah-sekolah SMP se-Kabupaten Badung apa yang kalian gunakan? Apakah cukup hanya kalian menelpon, memberitahu apa yang kalian butuhkan? Surat resmi ya. Jadi yang perlu pertama kali kalian butuhkan yaitu surat resmi. Oke, sekarang pada pertemuan ini kita akan belajar membuat
surat resmi yang dapat kalian gunakan nanti suatu saat kalian menjadi kepanitiaan dalam hal berbagai jenis lomba untuk mengundang beberapa peserta yang dapat mengikuti perlombaan yang kalian laksanakan ya. Oke. Mungkin ada yang sudah tahu format dari surat resmi seperti apa? Ada yang pernah melihat surat resmi? Ada yang pernah melihat? Atau bahkan tidak sama sekali? Tidak pernah melihat surat resmi ya? Pernah apa tidak? Pernah. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari surat resmi itu apa? Berisi tanda tangan, oke. Apa lagi? Paling atas itu apa namanya? Kop surat ya. Oke, jadi sekarang kita akan membuat surat resmi dengan memanfaatkan fitur yang ada di Microsoft Word ya. Jadi nama fiturnya yaitu Mail Merge ya. Nanti kita akan membuat surat undangan dalam jumlah banyak. Tapi sebelum itu coba kalian analisis dulu, kira-kira sekolah SMP Kabupaten Badung itu sedikit atau banyak? Banyak kan ya? Oke, kalau jumlahnya dalam jumlah banyak, kira-kira surat yang kalian butuhkan juga sedikit atau banyak? Banyak. Oke. Misal OSIS membuat surat, ingin mengantarkan surat itu ke berbagai sekolah. Kira-kira isinya sama atau tidak? Sama. Yang membedakannya itu apa? Tujuannya ya, tujuannya ke sekolah mana gitu ya. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat surat resmi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan mengintegrasikannya dengan aplikasi Microsoft Excel ya. Bagaimana caranya? Silahkan kalian perhatikan dengan baik ya. Jadi sekilas apa itu Mail Merge? Mail Merge itu adalah suatu fitur pada aplikasi Microsoft Word yang membantu pengguna untuk membuat surat, format amplop, undangan dan sertifikat dalam jumlah banyak ya. Tidak mungkin kita tulis satu persatu tujuan yang ada di surat itu kan ya. Makanya perlu kita menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Word dengan mengintegrasikannya dengan Microsoft Excel. Oke, bagaimana caranya? Tapi sebelum itu silakan kalian perhatikan bagian-bagian dari surat resmi ya. Paling atas ada namanya kop surat atau kepala surat. Nomor 2 silakan perhatikan di pojok kanan, pojok atas kanan itu namanya tanggal surat. Jadi di pojok kanan itu ada tempat sama tanggal surat. Misal kalian buat surat itu di sini, berarti di sini adalah mana? Keterangannya. Keterangan tanggal berapa? Tanggal kalian membuat surat itu. Oke. Lalu nomor 3 ada nomor surat, lampiran, hal, baru yang nomor 6 di sana alamat tujuan. Jadi di alamat tujuan itu ada berisi nama sekolah yang akan kita undang beserta alamatnya. Jadi itu nanti kita coba untuk mengintegrasikannya dengan Microsoft Excel. Dapat data sekolah itu kita tulis terlebih dahulu di Microsoft Excel, lalu kita integrasikan di Microsoft Word ya. Silakan perhatikan nomor 7 ada salam pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, 10 nama jabatan dan tanda tangan ya. Itulah ciri-ciri dari surat resmi ya. Kalau misal umpama kalian sebagai OSIS mengatasnamakan sekolah SMP, maka harus dan wajib kalian membuat dalam bentuk surat resmi. Jangan sampai kalian membuat surat yang tidak resmi, nanti dirobek sama pihak sekolah yang lain ya. Itu pentingnya ya. Ini ibarat kita berkomunikasi dengan orang lain dengan cara surat. Tidak perlu kita ngomong secara lisan ya. Cukup dengan surat orang bisa memahami apa yang perlu kita sampaikan kepada orang tersebut ya. Oke, silakan semuanya dibuka Microsoft Word-nya. Sudah? Oke, langkah yang pertama kita harus membuat format surat terlebih dahulu di dalam Microsoft Word ya. Karena kita keterbatasan laptop ya. Jadi kita satu persatu kita kerjakan. Kita buat dulu format surat di Microsoft Word ya. Nanti kita coba di tahap akhir mengintegrasikan Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Kita belajar pelan-pelan supaya kalian bisa membuat surat ya. Oke, silakan dibuka Microsoft Word-nya. Silakan kita sekarang mencoba membuat surat seperti ini. Umpama kalian sebagai OSIS yang akan mengadakan suatu perlombaan dan akan mengirimkan surat tersebut ke sekolah-sekolah SMP di Kabupaten Badung ya. Oke, silakan perhatikan dulu bagian kop suratnya ya. Ini yang akan kita coba buat pada pertemuan kita hari ini. Oke, ada yang sudah bisa membuat seperti ini? Belum bisa. Oke, kita belajar pelan-pelan ya. Oke. Karena kita masih belum memiliki lab komputer, maka ya kita belajar seadanya dulu ya. Oke, silakan dibuka Microsoft Word. Sudah semuanya? Oke, paling atas apa namanya? Kop surat. Di kop surat itu apa yang harus ada di kop surat? Oke, saya kirimkan formatnya ya. Kelas 9.
Oke, silakan letakkan kursornya di sebelah bagian kanan tiga. Silakan menjelaskan arah sekolah di sini. Ya, letakkan kursornya tepat di sebelah kanan kata. Silakan yang pilih insert, insert ya. Insert. Oke, kita dalam sekolah ya. Insert dulu nama sekolah, dari kanan sekolah ya. Oke, kanan seperti nama sekolah. Cuma dulu nama sekolah, silakan kalian pilih dari insert ya. Bisa. Lanjut, SCP. Ini apa sekolah kita silakan di bawah itu. Silakan yang ini. Nah, jadi jangan lupa nama sekolah ya. Ada SCP yang ini, ada SCP yang SCP yang kita silakan. Jadi kita bisa ya. Ini kita belajar. Oke, teman ya. Oke, sekarang bilang bagian arah sekolah ya. Arah sekolah kita tempatkan di bagian bawah tiga. Silakan kursornya di bagian bawah tiga. Letakkan kursornya di bagian tadi. Baru tangan ini sampai dia. Oke, nanti otomatis. Jadi kalau begini, kalau masukkan sampai tahap sebenarnya, ini jangan di bawah dengan bagian ini sebenarnya bagian. Jadi otomatis kalau cuma seperti kita jangan dua kita arah tangan itu suara lebih ya. Oke, ya. Oke. Jelas. Oke. Oke, berhubung waktu kita sudah hampir selesai, silakan apa-apa yang sudah saya ajarkan pada pertemuan kali ini silakan lanjutkan di rumah. Pastikan anggota kelompok kalian bisa membuat surat undangan dengan proses pengintegrasian dari data Excel ke aplikasi Microsoft Word. Karena pada pertemuan berikutnya kalian akan mendemonstrasikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini sampai ke tahap proses print ya. Sampai ke tahap proses print menggunakan printer ya. Paham? Paham ya? Oke, besok saya akan acak siapa yang akan mendemonstrasikannya di depan. Silakan mau tidak mau kalian harus siap dan Bapak akan nilai ya. Oke, sebelum saya akan tutup proses pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Coba ada yang masih ingat apa saja aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk perkantoran? Satu orang saja. Oke, coba yang cowok. Coba apa itu Microsoft Word? Nah, Microsoft Word itu apa? Pengolahan kata, bagus ya. Oke, salah satu penggunaan Microsoft Word itu apa? Salah satu penggunaan dari aplikasi Microsoft Word itu apa? Kan tadi sudah dipraktikkan ya. Jadi contoh kecilnya pemanfaatan dari aplikasi Microsoft Word itu adalah pembuatan surat resmi ya. Oke, silakan. Jadi apa instruksinya untuk pada pertemuan berikutnya? Oke. Jadi pada pertemuan berikutnya wajib hukumnya semua sudah paham berkaitan dengan bagaimana cara membuat surat resmi menggunakan Microsoft Word dan pengintegrasiannya dari data Excel ya. Jadi tolong dipelajari di rumah. Waktu kita belajar untuk pertemuan kali ini sudah habis. Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasanya kalau bersama Pak Guru, alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran maupun setelah kita mengikuti proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Untuk itu silakan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi Pak Rizal. Ya, pagi juga Bu Dwi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Dwi bagaimana? Baik. Baik ya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Jadi atas kerja keras Bapak kemarin ngajar di kelas 9C. Jadi saya lihat itu anak-anaknya antusias sekali saat praktik integrasi aplikasi perkantoran. Nah, saya juga apresiasi sekali bagaimana Bapak awalnya itu memberikan arahan sama demonstrasi saat proses pembelajaran, lalu langsung ke praktik. Nah, di sini saya lihat Bapak sudah berhasil menciptakan suasana kelas yang interaktif. Nah, kira-kira gimana perasaan Bapak setelah selesai ngajar kemarin? Kalau ditanya masalah perasaan setelah menyelesaikan tugas untuk mengajar anak-anak, ya tentu merasa senang dan puas. Karena yang pertama tentu sudah membagikan ilmu kepada peserta didik, dan meskipun masih ada beberapa kekurangan kalau menurut saya dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Gitu. Ya, jadi bagus sekali. Jadi memang saat proses belajar kan pasti tidak 100% sempurna ya Pak ya, pasti ada proses kurangnya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi, menurut Bapak apa saja yang sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran yang kemarin? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau menurut Bapak, kalau ditanya proses pembelajaran yang sudah baik, menurut saya sudah melaksanakan
tahapan-tahapan atau langkah-langkah sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Ya, berhubung materi yang saya ajarkan kepada peserta didik itu lebih erat kaitannya dengan praktik, yaitu dalam hal membuat surat undangan massal dengan memanfaatkan fitur mailing pada Microsoft Word, sehingga kita sebagai seorang guru harus mampu menjelaskan tahapan demi tahapan yang akan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, sehingga nanti peserta didik mampu membuat surat undangan massal di Microsoft Word, di mana dalam pembuatan surat undangan Microsoft Word itu peserta didik harus mampu melakukan proses pengintegrasian dari data Excel ke Microsoft Word begitu. Ya, bagus sekali Bapak ya. Jadi memang selama observasi saya lihat anak-anak itu memang awalnya itu saat Bapak memberikan materi awal pengenalan saja, ini adalah contoh surat undangan dan bagaimana orientasi masalahnya itu kita membuat surat undangan secara massal, kan nggak mungkin ketik satu persatu. Jadi anak-anak di sini sudah mulai antusias dan tertarik sekali gimana ya caranya, penasaran mereka. Nah, dan saat praktek mereka itu sangat kepo ya bahasa sekarangnya ya, kepo, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi mereka bersemangat untuk belajar. Nah, kira-kira menurut Bapak apakah ada tantangan tertentu saat proses pembelajaran yang kemarin? Mungkin tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam menerima materi pembuatan surat undangan massal dengan menggunakan Microsoft Word itu adalah pertama, mereka pertama kali. Itu yang pertama tantangan, sehingga kita sebagai seorang guru harus lebih ekstra dalam menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu yang kedua, dalam proses pembelajaran informatika tersebut kan kita membagi beberapa kelompok karena kita terbatas dengan sarana dan prasarana, yaitu dalam hal ini laptop, sehingga peserta didik yang lain yang tidak secara langsung menggunakan laptop itu dia tidak hanya menerima penjelasan dari Bapak tahapan-tahapannya seperti ini, namun tidak dilakukan praktek secara langsung. Itu sih tantangannya, sehingga nanti pada saat proses pembuatan surat undangan itu peserta didik yang tidak terlibat aktif dengan laptop itu tidak bisa gitu. Jadi ada bantuannya nanti teman sebayanya nanti di rumah begitu, untuk mengajarkan proses pembuatan surat undangan itu. Ya, berarti di sini saya tangkap Bapak ini mau menerapkan tutor sebaya jikalau si anak yang nggak bisa praktik di sekolah. Kalau di sekolah kan tentu karena keterbatasan waktu, pasti anak-anak yang sudah jago lah, udah agak lebih mahir pakai laptop lah yang ini yang pakai. Nah, selain tutor sebaya, apakah ada praktik di luar lagi atau bagaimana? Jadi saya mempertimbangkan yang sudah saya lakukan itu, berhubung kita di sini kan dari segi laptop atau komputer kan masih belum punya, sehingga mau tidak mau saya sebagai seorang guru informatika, yaitu untuk menginisiasi permasalahan seperti itu, saya H-1 atau beberapa hari sebelum peserta didik itu belajar tentang materi itu, lebih baiknya saya sebagai seorang guru membuat semacam tutorial bagaimana untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan surat undangan massal dengan proses pengintegrasian dari data Excel begitu. Sehingga beberapa pembelajaran itu kan bisa diketahui proses tahapan-tahapan yang akan dilakukan gitu. Jadi tidak waktu observasi kemarin kan anak-anak Bapak klik ini baru kita ajarkan mulai dari nol, sehingga kan waktunya kan 3 JP tidak cukup. Tidak cukup. Nah, jadi H-1 atau H-2 hari kan sudah kita berikan supaya waktu yang 3 JP itu cukup untuk mengajarkan ke mereka gitu. Oke, selain siapkan tutorial, mungkin ada masukan lain atau solusi lain selain menyiapkan tutorialnya? Karena ini kan integrasinya antara Word dan Excel. Karena proses pembuatan surat undangan massal ini kita harus mengintegrasikan dari data Excel. Tentu yang perlu kita ajari ke peserta didik adalah bagaimana cara membuat
format data yang mau diintegrasikan ke Microsoft Word, yaitu dalam hal ini format data Excel-nya. Itu sih yang perlu kita tonjolkan juga kepada peserta didik, bagaimana cara membuat data source-nya di Microsoft Excel kepada peserta didik, sehingga nanti dia dapat membuat format datanya di Excel dan juga bagaimana dia juga mampu membuat proses pengintegrasiannya di Microsoft Word. Ya, baik. Menarik sekali Pak. Jadi itu emang itu karena intinya adalah integrasi aplikasi perkantoran. Jadi ya. keduanya itu memang sama-sama penting karena ada sumber data dan apa namanya untuk format surat undangannya. Jadi memang agak berat ya karena ini praktik, apalagi jumlahnya laptopnya juga terbatas. Ya. Nah, kira-kira gimana strategi Bapak di sini biar bisa mengatur waktu lebih efektif saat menjelaskannya atau saat praktik? Mungkin supaya waktunya lebih efektif pada saat proses pembelajaran, berhubung di sini kan kita laptopnya tidak terlalu banyak. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita menyiapkan tutorialnya, bagaimana cara proses pembuatannya, dan yang kedua di dalam kelas proses demonstrasinya kan kita tidak perlu membutuhkan waktu yang sudah banyak lagi, melainkan kita langsung membimbing antar kelompok untuk melakukan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di tutorial tersebut begitu, sehingga waktunya lebih efektif dalam menyampaikan materi tersebut gitu. Oke, berarti cukup tutorial sama ini ya. Lebih banyak menemani masing-masing kelompok untuk ini membimbingnya. Oke, bagus Pak Rizal. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai terkait pembelajaran yang kemarin? Oke, tentu harapan saya sebagai seorang guru informatika dalam hal ini menyampaikan materi tentang proses pengintegrasian aplikasi perkantoran, yaitu dalam hal ini Microsoft Word dan Microsoft Excel. Tentu harapan saya peserta didik semuanya mampu melakukan proses penggabungan dari data Excel ke Microsoft Word, dan tentu nanti di hasil akhirnya mereka mampu membuat surat undangan dalam jumlah banyak begitu, sehingga nanti kita tahu bersama yang namanya surat undangan itu pasti selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka nanti suatu saat, entah itu dalam organisasi segala macam, sehingga nanti harapan saya peserta didik itu mampu membuat surat undangan dengan mengintegrasikan dari data Excel-nya sebagai sumber datanya. Ya, jadi di sini kalau saya tangkap, jadi tidak hanya terbatas bisa menggunakan Excel dan Word, tapi juga bisa mungkin pengintegrasian Excel dengan aplikasi lain yang bisa digunakan, contohnya mungkin Canva mungkin jadi mereka bisa ngambil apa namanya poin pentingnya, proses pengintegrasian itu maksudnya apa sih? Tidak hanya sebatas itu saja tidak hanya sebatas itu. Ya, tujuannya sangat baik Bapak. Jadi apa kira-kira Bapak ada aspek lain yang ingin ditingkatkan selain cara penyampaian materi untuk demonstrasi atau pengelolaan waktu? Oke, mungkin dari segi itu tadi kan sudah saya jelaskan, di samping mungkin saya menyiapkan tutorial juga nanti mungkin ada masukan dari Bu Dwi kaitannya dengan mungkin kita buat semacam LKPD gitu ya untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pengintegrasian aplikasi perkantoran tersebut. Nah, jadi harapan saya mungkin Bu Dwi-nya nanti memberikan masukan kaitannya dengan LKPD yang bagus, yang efektif dalam proses pembelajaran nantinya yang akan digunakan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, tentu sesama guru impor ya Pak ya, jadi kita saling sharing berbagi. Tentu saja Pak Rizal, saya pasti bantu ngasih masukan untuk pembuatan LKPD.
Bapak mungkin bisa nyusunnya dulu, nanti kita koreksi Ya, kita sama-sama. ini. Ya, kita Betul sekali, diskusikan Bu. sama-sama. Ya, terima kasih banyak Pak Riksal atas refleksi pembelajaran dan diskusi kita kali ini. Iya. Saya senang banget lihat Bapak semangat sekali mengajarnya. Terus saya juga yakin anak-anak di sini juga pasti akan semakin berkembang dengan kita sering Ya, memberikan praktek-praktek ya. Jadi Ya. tidak hanya sebatas teori. Betul. Ya, jadi jangan ragu nanti untuk bisa diskusi lebih lanjut dengan saya Pak ya. Ya. Ya, untuk saat ini pasca observasinya sudah ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu Dwi ya atas saran maupun masukannya. Ya, harapan saya nanti kan kita sesama guru informatika ada tindak lanjutnya bagaimana kita berdiskusi bersama untuk kebaikan Ya, bersama gitu. ya. Terima kasih Saja. banyak Pak.